Perang adalah salah satu bukti sejarah di mana-mana yang hakikatnya adalah bukti dari keserakahan manusia. Di lain pihak, perang juga merupakan manifestasi harga diri sebuah bangsa. Sulit untuk disalahkan, pun sama sulitnya juga untuk dibenarkan. Sejarah perang sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Pertikaian telah terjadi sejak anak Adam hingga konflik Timur Tengah menyangkut tanah suci. Perang salib telah mencerahkan budaya bangsa Eropa hingga kini. Perang antar dinasti di Cina juga telah membawa Cina ke dalam revolusi kemajuan industri. Perang antar shogun juga membawa Jepang ke restorasi Meiji yang membuat kemajuan Jepang yang sangat pesat. Perang saudara di Amerika juga makin memantapkan Amerika menjadi negara federal baru yang kini menguasai dunia. Kita pun berharap yang sama terhadap sejarah negeri ini. Ajaran-ajaran luhur dalam epik Mahabharata sudah tertanam lama di negeri ini. Seiring dengan serapan budaya Sansekerta yang terjadi sejak zaman Mula Warman, kita tidak memahami ajaran tersebut jika kita masih menyebut Pandawa itu baik dan Kurawa itu buruk. Peradaban negeri ini tidak kalah dengan peradaban di Timur Tengah, pencerahan Eropa, Cina hingga ke Jepang. Kita punya modal historis yang setara dan kita kini yang harus melestarikannya. 3 buku Gajah Mada telah menyodorkan kisah romantis dan juga kisah-kisah heroik. Kini saatnya bagi kita membaca tragisnya sebuah ide besar Mojopahit, sebuah sumpah sakti seorang Gajah Mada. Perang Bubat tidak hanya tragedi bagi Mojopahit dan Gajah Mada, tetapi juga sebuah tragedi yang memilukan bagi suku Sunda. Ide besar Mojopahit kadang dinilai hanya sebagai ambisi berlebihan dari seorang Gajah Mada. Tidak adanya pengakuan formal dari kerajaan Sunda Galuh untuk menyatu dalam sebuah kemaharajaan Mojopahit juga kadang dinilai sebagai cacatnya sebuah suku dalam menghadapi sebuah ide besar. Pertentangan akan terus tumbuh, bahkan sampai kepada hal-hal praktis yang kecil seperti tidak adanya nama Gajah Mada atau Hayam Wuruk sebagai nama jalan atau bangunan di wilayah Priangan maupun sebaliknya. Sepertinya tidak akan ada habisnya jika kita hanya mempertahankan ego atau melahirkan ego-ego lainnya. Yang ada malah hanya akan merusak tatanan ide dan falsafah dari negeri yang telah memerdekakan diri lebih dari setengah abad yang lalu. Inilah prolog seri keempat serial Gajah Mada karya Langit Kresna Haryadi yang bertajuk Perang Bubat. Aku tetap bersikukuh pada permintaanku yang telah kukirim berulang kali. Aku tetap meminta agar Sunda segera menyatakan diri bergabung dengan Mojopahit, karena masalah yang akan dihadapi Sunda Galuh sama dengan yang akan dihadapi oleh Mojopahit. Sampaikan kepada rajamu, hari inilah saatnya untuk menentukan sikap. Akan tetap berdiri sendiri atau tunduk kepada kelompok yang lebih besar. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kehadiran temanten dari Sunda Galuh kali ini juga sekaligus merupakan pernyataan bahwa Sunda Galuh bersedia untuk tunduk menjadi bagian dari Mojopahit. Pengulangan ucapan Gajah Mada yang disampaikan Tumenggung Larang Agung itu memaksa udara ikut berhenti bergerak dan menyihir orang-orang Sunda Galuh untuk terjerembab dalam kubangan perasaan yang sewarna. Marah, serentak, para pengiring Maharaja Linggabuana itu mengambil sikap. Semua menyingsingkan kain wiron dan mengubah letak kujang ke pinggang masing-masing, serta melepas tali pengikat pedang untuk memudahkan mereka ketika akan melolos pedang itu dari sarungnya. Langit merah darah menandai Sanga Turangga Paksawani. Dalam para raton menyebutnya sebagai tahun Saka 1279 atau tahun Masehi 1357. Sanis cara
kini mulai merasa tatapan matanya mulai berkabut. Genangan darah di depannya tidak berasal dari perang besar Wangsa Barata dalam kecamuk barisan Pandawa dan Kurawa, tetapi apalah bedanya. Setidaknya demikian Sani secara merasakan dadanya yang terbelah, jantungnya yang terbelah, dan kepalanya yang kini mulai pecah. Berada di pihak manakah Sani secara kali ini? Apakah ia merasa berada dalam barisan Pandawa atau berada di pihak Duryudana yang berusaha mati-matian mempertahankan negeri Amarta yang diminta kembali oleh anak-anak Pandu yang merasa memiliki hak atas negeri yang telah terampas melalui perjudian itu? Sani secara melihat di mana-mana merah, di mana-mana darah. Ada banyak mayat dengan luka yang ditembus anak panah. Ada banyak pula nafas yang tersendat sebagai gambaran betapa sulit menjemput kematian dengan nyawa yang tidak kunjung oncat dari raga. Menyempurnakan keadaan itu, langit yang semula merah kini nampak terlihat pucat. Amarah Sani secara yang mengombak kini berubah menjadi kepedihan yang tanpa tepi. Sani secara merasa tidak berada di pihak manapun di antara mereka yang tengah bertikai. Sani secara tidak merasa berkewajiban untuk berpihak kepada Kurawa. Sani secara juga sama sekali tidak memiliki alasan untuk itu. Sani secara juga tidak merasa harus berpihak kepada Pandawa karena bukan karib kerabatnya. Amarah yang harus disalurkan kali ini karena alasan lakonnya sendiri yang telah membuatnya merasa tidak tahu apa gunanya hidup. Maka jangankan hanya tumpahan darah, hanya ribuan anak panah yang terentang dengan arah lurus ke jantungnya, hanya ratusan tombak dan trisula yang teracung-acung akan membelah tubuhnya. Bahkan andai kata yang Bagaskara dalam wujud Yamadipati turun membakar tubuhnya dan menjadikannya hangus tanpa sisa, Sani secara merasa sangat siap untuk menebusnya. Tidak ada secuil pun keraguan untuk menjemput datangnya kematian. Perlahan-lahan Sani secara menoleh ke arah kudanya yang meringkik. Tatapan matanya kabur berkabut karena kemarahan yang tidak terbendungkan. Ditandai itu dari basah yang menggenang serta barisan gigi rahang atas dan bawah yang saling menggigit dan mengait. Tanpa sedu sedan, air matanya kini membanjir. Itulah tangis yang terlahir dari biang duka paling berkarat. Meskipun hanya seekor kuda, kuda jantan dan tegar itu ternyata punya nama. Sani secara tidak hanya menempatkannya sebagai kuda tunggangan yang siap menemaninya kemanapun ia pergi, tetapi ia juga menjadikannya sebagai sahabat tempat berbagi keluh. Oleh hubungan persahabatan itulah Sani secara kemudian memberi nama kudanya dengan nama Bendung Humalang. Hubungan yang terjalin belum terlalu lama, belum genap sebulan, ia menerima kuda itu dari seseorang sebagai hadiah. Akan tetapi karena Sani secara menempatkannya sebagai seorang sahabat dan selalu mengajaknya berbicara, Bendung Humalang bisa merasakan duka nestapa yang dialami oleh Sani secara. Bendung Humalang memiliki kesetiaan yang luar biasa. Ia mampu membaca bahaya yang menghadang di depan dan tidak merasa takut untuk menghadapinya, meskipun bahaya itu seharga lembaran nyawanya sendiri. Dengan sepenuh hati, Bendung Humalang siap bela pati akan menghadapi apapun, sebagaimana Sani secara yang juga telah bulat dengan keputusannya. Citra kekasih hati, tunggulah aku di pintu gerbang kematian, ucap Sani secara dengan mulut yang bergetar. Sani secara kini kembali menyapukan pandangan matanya pada mayat-mayat yang bergelimpangan di depannya dengan hati yang berantakan. Tatapan matanya agak lama jatuh ke sosok yang tergolek dalam pelukannya yang kini telah tidak bernyawa. Sosok yang ia sebut dengan panggilan Citra. Citra telah menyita seluruh ruang di hatinya, membuatnya sanggup melukis tanpa batas waktu. Apalagi gadis yang memayat itu memang memiliki kecantikan yang tiada tara. Tidak habis-habisnya
gadis itu menjadi sumber gagasan untuk dituangkan ke atas selembar kain yang nantinya menjelma menjadi lukisan yang indah tiada tara. Dilukisnya gadis itu berlatar telaga Jelatunda. Juga dilukisnya ia tengah duduk begitu anggun di atas dampar kencono. Bahkan dilukisnya pula gadis itu seolah tanpa busana. Tubuhnya hanya tertutup oleh selembar kain. Ada kalanya Sanis cara memintanya untuk berlagak tidak ubahnya bidadari yang tengah turun dari langit dengan selendang yang berwarna biru mengembang. Di lain kesempatan, Sanis cara melukisnya seolah tengah berada di tengah sawah dan tengah menari di hamparan padi yang menghijau. Kecantikannya juga tampil gilang gemilang saat Sanis cara menggambarnya berlatar lautan dengan ombak yang bergemuruh. Ia nampak bagaikan penampakan danyang-danyang cantik penghuni Samudra Selatan. Akan tetapi, melukis dan menumpahkan amarah adalah dua hal yang amat berbeda. Meskipun membutuhkan bahan yang sama, yaitu gelegak jiwa yang menjadi bahan bakar dan menggerakkan tangan Sanis secara sedemikian lincah dalam menari di atas lembar kain, menorehkan adonan pewarna yang berbahan daun sengketan yang direbus dengan ditaburi getah kesumba. Warna ini akan menjadikan gambar itu begitu hidup. Jika yang digambar adalah laut, sungguh gambar laut itu menjadi sangat hidup. Jika yang digambar adalah gunung Kamput yang meletus, maka gambar yang berhasil dirautnya akan membuat orang melihatnya sebagai sebuah gambaran ketakutan. Namun, untuk menumpahkan amarah, Sanis secara kini juga memerlukan gelegak jiwa yang menempatkannya hingga ke sebuah tempat yang di sana ia tidak mengenal rasa takut. Takut menghadapi kematian? Sama sekali tidak. Kematian Citra kekasihnya yang pilih lampus diri menyebabkan ia ikut tidak takut mati. Citra bisa saja berani mengambil kematian sebagai salah satu pilihan. Mengapa dirinya tidak? Bunuh diri, mengapa harus takut? Gelegak kali ini bukan sumber gagasan untuk melukis. Padahal betapa dahsyatnya jika ia menumpahkan gelegak itu ke atas lembaran kain putih. Akan tetapi ternyata bukan ke arah sana muara gelegak amarah itu. Kematian Citra tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kepergian gadis itu ke alam lain harus segera disusul agar supaya Citra tidak merasa sendirian. Sanis cara merindukan Citra sebagaimana kerinduan Maharesi Bisma terhadap Amba yang harus ditebus melalui perang. Perang yang menempatkan Bisma tersudut dalam buah malakama. Bagi Sanis cara, kematian itu sungguh dirindukan kedatangannya. Hanya dengan menguak pintu gerbang kematian, ia bisa meraih tangan Citra dan menggandeng kekasih hati itu terbang menuju kemanapun. Untuk apa lagi aku hidup? Desis Sanis cara dengan segala gemertak jiwanya. Tunggu aku, Citra. Aku akan segera menyusulmu. Sentakan keras yang diberikan Sanis cara merupakan isyarat bagi Bentung Humalang untuk bergerak. Bentung Humalang kini kemudian mengayunkan kakinya dengan kencang. Sanis cara tidak perlu mengambil jalan melingkar untuk menghindari segenap mayat. Dianggapnya jarak terdekat menyongsong kematian adalah jalan lurus ke depan. Lagi pula, bukankah para mayat itu tidak lagi merasakan apapun? Tidak keberatan pula meskipun tubuhnya dilindas dan diinjak-injak oleh kudanya. Sekali lagi, Sanis cara menyentakkan tali kendali kudanya dengan kasar sebagai isyarat untuk bekerja lebih keras. Bentung Humalang menerjemahkan perintah itu dengan sangat baik. Bentung Humalang juga tidak lagi peduli meskipun sekelompok prajurit di depan sana siap menyongsongnya dengan hujan anak panah. Bentung Humalang bergerak dalam derap yang membawa penunggangnya semakin dekat dengan tempat para prajurit itu berada. Ketika telah berada dalam jangkauan, ratusan gandewa serentak ditarik ke atas setelah sebuah isyarat diberikan.
Gandewa tetap terentang dengan arah bidik menyesuaikan dengan calon korbannya. "Tunggu! Turunkan anak panah!" berteriak kini seseorang yang rupanya cukup memiliki pengaruh. Perintah itu dituruti. Semua prajurit dengan amat sigap kini menurunkan anak panah dari Gandewa masing-masing. Langkap-langkap yang semula melengkung kini diluruskan. Anak panah yang semula terarah lurus dan tegang kini telah diistirahatkan. Semua orang, baik prajurit yang berbaris rapi maupun para penonton, dengan hati yang getir kini menyaksikan perang yang terjadi sejak awal hingga akhir. Kembali terayun jantung mereka masing-masing ketika di langit Bagaskoro kembali mempersiapkan diri menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Haruskah korban mati masih ditambah seorang lagi? Rupanya tidak semua orang memenuhi perintah untuk menurunkan anak panah itu. Seorang mantan prajurit yang berusia tua kini merasa memiliki alasan untuk mengambil tindakan atas nama rajanya. Diam-diam ia mempersiapkan 2 batang anak panah sekaligus. Mantan prajurit tua itu tidak ingin nama rajanya ternista. 1 anak panah kemudian ia arahkan tepat ke jantung penunggang kuda itu dan sebatang yang lain ke arah kuda tunggangannya. Ketika jarak jangkau terpenuhi, orang itu kemudian melepas gagang anak panah dari jepitan jarinya. 2 anak panah itu melesat dengan cepat, masing-masing menuju ke arah sasarannya. Laki-laki tua itu memiliki kemampuan bidik yang sangat luar biasa. Hal itu terbaca dari betapa akurat hasilnya. Salah satu anak panah kini telah mengarah ke kepala kuda yang amat kencang dalam berderap. Kuda itu tersentak ketika tiba-tiba ia merasa kepalanya ditembus oleh sesuatu. Kuda itu tercengkang bersamaan dengan Saniscara yang mendadak merasakan nyeri luar biasa karena dadanya kini juga telah tertembus anak panah. Saniscara kini menggeliat dan berusaha keras mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang indah. Betapa indah sakit itu ia rasakan. Bukankah sejenak kemudian akan terpenuhi apa yang diinginkannya untuk bertemu kembali dengan Citra? "Citra," desis Saniscara yang tengah menahan indahnya rasa nyeri. Sosok tubuh itu kini semakin terkulai. Nafasnya tersengal, matanya tidak menutup, namun kini malah terbuka. Sebagaimana nafasnya yang tidak berhenti, namun kini malah mengayun dengan lebih cepat. Kematian yang diharapkannya kini tidak segera datang, namun malah tersendat. Maka anak panah yang menggapai jantung itu sungguh menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Dengan tatapan mata yang bingung, sosok kesakitan itu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia bingung, terbaca itu dari matanya yang kini menatap keadaan tubuhnya. "Kenapa denganku?" tanya pemilik tubuh yang sekarat itu kepada dirinya sendiri. Namun ternyata yang dilihatnya adalah keadaan yang tidak bisa dipahami. Pemilik tubuh itu selalu bingung. Selama ini ia selalu dibingungkan oleh banyak pertanyaan yang sangat membutuhkan jawaban. Tetapi jawaban-jawaban itu juga tidak kunjung ditemukan. Keadaan terakhir yang ia rasakan setelah ia terbangun dari ketidaksadaran atau semacam tidur panjang dengan mimpi-mimpi yang aneh. Lakon hidupnya benar-benar tidak bisa dimengerti, sebagaimana yang tengah ia alami sekarang ini.